Oke, siap Pak Wapres. Kita laksanakan kalau gitu. Ya, kita akan membahas mengenai kan tadi arahan dari Pak Wapres ya lebih baik dibina aja oleh Kementerian Agama dari Pondok Pesantren Al Zaitun begitu ya karena kan melihat santrinya cukup banyak juga di sana, kasih nasib seperti apa. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas M Najih Aromadloni, pemerhati Pondok Pesantren. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Najih. Waalaikumsalam, selamat pagi. Majelis Ulama Indonesia juga ya Mas? Ya betul, saya di Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat. Terima kasih Mas kalau gitu. Oke, baik. Setelah itu juga kita juga ada narasumber lain yakni Bapak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arief, Mbak Rati. Terima kasih waktunya Pak Yusuf. Terima kasih ya. Iya. Baik, saya mau ke Mas Najih dulu Pak Yusuf. Mas Najih, ini tadi sudah ada arahan dari Pak Wakil Presiden mengenai nantinya lebih baik untuk Pondok Pesantren Al Zaitun ini dibina saja oleh Kementerian Agama. Setujukah dengan itu? Saya nggak setuju kalau hanya dibina. Oh, oke. Harusnya diambil alih dong. Karena begini, kalau hanya dibina sejak awal kan pesantren ini binaan. Ya kita tahu bahwa Panji Gumilang ini kan tokoh NII, kemudian direkrut oleh intelijen, ya, dibina oleh intelijen. Waktu itu tentu ada tidak sepenuhnya salah yang membina. Artinya waktu itu kan awalnya supaya mereka ini tidak melakukan perlawanan militer terhadap negara. Pasca tahun 1962 Kertosuwiro dieksekusi, itu kan intelijen masuk ke NII. Yang kedua, waktu itu memang untuk meredam gerakan PKI. Kepentingan negara itu, Panji sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan intelijen untuk mendirikan Al Zaitun. Jadi sejak awal Al Zaitun itu sudah dibina. Kalau ngomong pembinaan sudah awal dibina. Nah, ini kalau hanya sekedar dibina akan terus menjadi problem di kemudian hari dan akan menjadi bom waktu. Gitu. Jadi kalau menurut saya memang harus direstrukturisasi dan harus dilakukan pengambil alihan oleh negara. Konkretnya apa tuh restrukturisasi, pengambilan konkretnya seperti apa? Taruh di bawah Kementerian Agama. Langsung. Bisa. Banyak kok pesantren-pesantren yang tadinya punya sekolah di bawah pesantren kemudian dijadikan MTS negeri atau madrasah aliyah negeri. Itu bisa dan banyak sekali. Termasuk sistem dalam kurikulumnya harus dirubah berarti? Betul, karena masalahnya begini. Memang di Al Zaitun dikatakan bahwa menggunakan kurikulum Kementerian Agama dan buku pesantren Gontor. Iya. Tetapi kan begini, pembelajaran yang dilakukan menggunakan kurikulum itu hanya berapa jam? Misalnya dari jam 8 sampai jam 12 siang, hanya 4 jam. Lah 20 jamnya untuk kemana gitu? Filosofi pendidikan di pesantren itu adalah pengalaman juga nih. Di pesantren itu kan bukan seperti sekolah, dia boarding 24 jam pendidikannya. Apapun yang dilakukan di pesantren itu mengandung unsur edukasi. Nah itu, tinggal pendidikan yang baik atau yang buruk. Masalahnya kalau memakai kurikulum Kemenak kan hanya 4 jam yang digunakan. Dari jam 8 sampai sisanya adalah ya khutbah-khutbahnya Panji Gumilang, ceramah-ceramahnya Panji Gumilang dan pengajar-pengajar yang lain yang kita tahu bahwa Al Zaitun ini adalah metamorfosa dari NII. Ini kan berbahaya sekali gitu. Dan di situ Panji itu jangan dilihat hanya sebagai pemimpin formal, tapi pemimpin yang absolut. Itu. Panji ini kan psikologinya sebagai seorang imam negara Islam Indonesia, di mana menurut keyakinannya dia ini punya otoritas untuk menafsirkan ulang agama. Makanya dia memfatwakan ya. Misalnya tadi ya bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, kemudian sholat itu ya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Ya sholatnya aja kan tidak seperti umat Islam yang mainstream. Ya. Ini yang dikhawatirkan masuk di 20 jam yang tersisa tadi itu. Betul, kan, betul. Dan ini kan persoalan sudah 30 tahun, udah dibina 30 tahun, hasilnya apa? Ambil alih, itu langkah yang lebih tegas. Jadi menurut saya memang pemerintah dalam menangani Al Zaitun itu harus holistik. Tidak boleh hanya untuk meredam tuntutan dari publik saja gitu. Suatu saat kalau ini dibiarkan, suatu saat juga akan jadi persoalan lagi. Dan NII ini jangan dianggap NII sudah mati. NII itu masih bergerak terus. Dalam 1 tahun terakhir saja penangkapan NII sangat masif. Ada penangkapan yang dilakukan di Sumatera Barat. Ada hampir 1.500 anggotanya di sana. Ada penangkapan yang dilakukan di Garut, bahkan jenderalnya yang ditangkap di Garut. Terus kemudian terakhir di tahun ini itu juga terjadi beberapa penangkapan termasuk di Tangerang Selatan. Nah Mas Najih kan memang Panji dan satu lagi, ya. yang menerobos istana dan membawa pistol, Siti Elina itu anggota NII. Nah kalau untuk terkait NII sendiri kan kita tahu Panji ini diduga terafiliasi dengan NII KW9. Bahkan untuk
para santri-santri yang di Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga kabarnya lebih dari 60% ini anak-anak dari alumni yang juga sebagian NII KW 9. Untuk terkait hal ini, apakah memang harus lebih ketat lagi nanti campur tangan pemerintah? Iya, jadi bukan hanya terduga, sebetulnya ini informasi yang sudah sangat valid dan terkonfirmasi bahwa Tapi kan Panji. negara kita kan negara hukum ya, tentu kita menghormati lah. Iya, Iya. karena begini, ya sebetulnya ini kan ada aspek-aspek non hukum yang bekerja. Begini, sebetulnya penangkapan tokoh NI itu sudah sering, dan dan beberapa kali misalnya yang terjadi di Banten itu mereka mengaku bahwa pimpinannya adalah Panji Gumilang. Loh, tapi masalahnya anak buahnya ditangkap, Kok yang Panji di grassroots Gumilangnya ditindak, tapi yang tidak pimpinan ditindak. Ini kan berarti ada faktor-faktor non yudisial gitu yang bekerja gitu. Artinya memang ada yang melindungi Panji Doktrin-doktrin selama NI ini harus seperti apa ditanganinya? Ya makanya tadi memang harus direstrukturisasi, karena percuma kalau hanya Panji yang diadili sementara Al-Zaitunnya masih terus bergerak dan terus meresahkan masyarakat. Jadi kalau soal memitigasi santri itu sebetulnya sangat mudah sekali. Selain daripada mengambil alih ini, di Indonesia ini Mbak ada hampir 30 pesantren di bawah Kementerian Agama. Kalau mau cuma nampung santri Al-Zaitun yang jumlahnya 5-6 ribu, perkara ya mudah, kecil gitu. sekali. Di Jawa Timur itu pondok pesantren Lirboyo santrinya sampai 43 ribu. Jadi Al-Zaitun tuh nggak ada apa-apanya. Kalau hanya nangani 5 ribu, 6 ribu santri itu sangat mudah. Distribusikan saja di pesantren-pesantren Kemenak yang ada di daerah-daerah. Tidak sulit sama sekali. Pekerjanya bisa diserap juga di dalam pesantren-pesantren yang lain. Oke, saya bergeser ke Kompolnas RI yang memang juga ikut mengamati lah ya penanganan aspek pidana yang saat ini dilakukan oleh Barreskrim. Pak Yusuf, tadi sudah dihantarkan sedikit tuh oleh Mas Naji bahwa selama ini kalau untuk urusan di grassroots akar rumput yang terindikasi dengan NII dan lain sebagainya itu cepat ya, Mas Naji ya. Nah, tapi untuk level pimpinan nih agak dirasakan semacam apa? Tebang pilih. Begitu. Nah, Pak Yusuf, ini sudah terbuka dengan gamblang. Tapi memang kan pasal yang saat ini ditangani oleh Barreskrim kan hanya 2 pasal ya. Agama. Nah, itu dia. Mungkinkah ini akan juga menjadi perhatian dari unsur kepolisian, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mas Arief, Mbak Rati. Sementara dalam proses hukum yang berjalan di kepolisian saat ini kan tentu laporan polisi dugaan tindak pidana penistaan agama itu harus terus diselesaikan, yang saat ini tahapannya itu kan sudah ditingkatkan dalam penyidikan. Penyidikan ini kan nantinya akan mencari siapa tersangkanya. Tentu penyidik di dalam menetapkan tersangka harus profesional dan harus penuh kehati-hatian terkait dengan delik penistaan agama. Itu tidak mudah gitu. Unsur-unsurnya ada peristiwa pidana sudah dilakukan penyelidikan sehingga ditingkatkan. Nah, tersangkanya ini tentu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Pada proses yang sedang berjalan ini dalam pantauan Kompolnas bahwa penyidik akan meminta atau sedang proses meminta keterangan ahli. Tentu dalam hal ini keterangan ahli tidak hanya kalangan ahli pidana, tapi terkait dengan material itu ahli agama. Nah, ahli agama ini akan melihat, sementara kan yang dilaporkan oleh pelapor dugaan penistaan agama ini kan bukti-buktinya itu ada pada informasi elektronik. Informasi elektronik, ya. Itu bagaimana ahli agama melihat ini. Di luar dugaan tindak pidana penistaan agama yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Naji tadi soal NII itu sendiri, tentu undang-undangnya kan itu kaitannya dengan tindak pidana teroris. Apakah Panji Gumilang ini ada unsur kesananya? Tentu itu berbeda lagi. Hanya memang dalam rekam jejak Panji Gumilang ini berdasarkan data-data yang kita bisa baca, yang bersangkutan ini kan sebenarnya dibina oleh negara yang sebelumnya merupakan bagian dari gerakan NII. Nah, kalau kita lihat dari apa yang beredar
dalam data transaksi elektronik yang diduga melakukan penistaan agama itu sesungguhnya paham keagamaan yang berbeda daripada yang dipahami sebagai NII. Nah, artinya radikalisme dalam paham keagamaan itu yang dipahami masuk ke terorisme itu kan ekstrim, pemahaman yang ekstrim. Nah, ini Panji Gumilang tidak lagi ekstrim yang seperti NII, tapi berada dalam kanan liberal. Itu kalau kita melihat rekaman-rekaman videonya gitu. Nah, ini kan sedang diuji unsur yang bersangkutan itu bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak melakukan penistaan agama. Hanya kalau kaitannya dengan unsur tindak pidana terorisme tentu itu nanti kan penyidikannya berbeda. Yang ditangkap katakanlah anak buahnya yang mengaku pimpinannya Panji Gumilang. Sementara Panji Gumilang sendiri apa masih melakukan aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan dengan unsur-unsur yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Tentu kan itu harus diselidiki dalam penyidikan yang berbeda itu, Mas Arief. Namun Kompolnas memantau dan mengawasi agar proses dugaan tindak pidana penistaan agama yang pada saat ini sudah naik sidik ini segera mendapatkan kepastian tersangkanya untuk kita dapatkan penetapannya di masa-masa yang akan datang ini. Kita harapkan tentu penyidik bekerja secara profesional dengan kehati-hatian memahami bagaimana sesungguhnya apa yang ada di rekaman data elektronik itu, bagaimana ahli agama melihat itu Mas Arief. Oke, mungkin bisa juga Pak Yusuf mungkin membantu meluruskan persepsi publik begitu ya Pak Yusuf ya. Karena begini, jika kita mengutip salah satu artikel, Bareskrim Polri belum mengusut rekening Panji Gumilang dan rekening pondok pesantren miliknya. Sementara kami belum ada kaitan ke situ dulu. Yang dilaksanakan penyidikan saat ini adalah terkait penistaan agama. Yang dilaporkan saat ini ada 2 LP ya di Bareskrim. Nah pertanyaannya tadi Mas Naji menyebutkan beberapa hal yang dilakukan, apakah itu oleh Densus, apakah itu oleh BNPT begitu, dengan penangkapan-penangkapan yang berlangsung di beberapa wilayah di tanah air. Pertanyaannya apakah itu berdasarkan LP yang dilakukan oleh lembaga-lembaga unsur Polri tersebut. Apakah tidak bisa juga ini dikaitkan sama begitu Pak Yusuf dengan yang dilakukan oleh Densus dan lain-lainnya Pak Yusuf? Ya, yang pertama soal rekening. Soal rekening ini kan ranahnya pada tindak pidana khusus. Direktoratnya di Bareskrim itu berbeda dan dalam pantauan tim untuk itu sudah dibentuk, tim penyidik untuk itu sudah dibentuk. Namun kaitannya dengan transaksi dalam rekening kan ada lembaga leading sektornya itu ada pada PPATK. Kalau penyidik itu proaktif, maka penyidik berkoordinasi dan meminta analisis transaksi di PPATK. Nah, maka di situ nanti PPATK memberikan namanya LHA, laporan hasil analisis transaksi, yang itu dianggap disimpulkan mencurigakan, yang itu dicurigai ada transaksi yang berasal dari tindak pidana, hasil daripada tindak pidana. Nah, LHA itu masih barang mentah, Mas Arief. Itu harus diselidiki. Kalau itu dicurigai terkait dengan adanya tindak pidana, maka kalau itu masuk dalam tindak pidana pencucian uang, maka penyelidik akan mendalami dan menyelidiki apakah ada predicate crime, tindak pidana asal. Itu Mas Arief. Nah, sementara ini dalam pantauan, karena ini sudah disebut juga oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas, ada rekening-rekening yang itu diduga atas nama Panji Gumilang dengan inisial ada berbeda-beda tapi tetap ada sebutan Panji Gumilangnya, kan banyak ini. Nah, ini sedang didalami. Hanya kita tentu harus menghormati Mas Arief, sekali lagi PPATK yang merupakan leading sektor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kalau itu kaitannya dengan transaksi di rekening. Nah, PPATK menghasilkan LHA. Namun itu harus diselidiki. Pidananya apa? Pidana asalnya apa? Yang itu bisa melahirkan adanya transaksi itu. Yang kedua, terkait dengan tindak pidana teroris. Itu bisa dilakukan melalui penyelidikan intelijen. Hasil
penyelidikan intelijen itu bisa dijadikan bukti, Mas Arief, tidak menunggu laporan polisi. Data-data intelijen terkait dengan Panji Gumilang ini seperti apa, itu bisa dijadikan bukti. Namun sementara ini, kami Kompolnas tentu, karena ini yang mencuat dalam polemik publik kita ini, satu, penistaan agamanya, yang kedua, rekening-rekening yang diduga dimiliki oleh Panji Gumilang ini harus clear secara hukum. Ini bagaimana? Itu, Mas Arief. Baik, Pak Yusuf. Baik. Baik, berarti memang kalau untuk rekening-rekening dan aliran dana ini juga PPATK bekerja sama juga pastinya dengan Polri begitu ya. Polri pun juga Betul. penyidiknya dalam hal ini proaktif tadi. Sudah ada juga tim yang khusus begitu ya. Oke, nanti tanggapan dari Mas Najih seperti apa? Kita tahan dulu, kita akan sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa. Kembali lagi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Najih. Tadi beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Yusuf. Mungkin ada yang sependapat juga dengan Pak Yusuf dari Mas Najih. Ya, ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat ya. Tentu proses hukum harus kita hormati, tetapi kalau soal yang tadi dikatakan bahwa Panji punya kecenderungan liberal, itu sebetulnya bentuk dari kamuflase. Jadi semua kelompok-kelompok radikal teror itu pintar kamuflase atau kadang-kadang disebut juga dengan takiyah, dan itu boleh dalam keyakinan mereka karena itu bagian daripada strategi perjuangan, berbohong dalam rangka sebagai strategi perjuangan. Contoh misalnya yang paling mudah itu ketika kasus bom Bali dan kemudian laptopnya Amrozi itu ditemukan, Imam Samudra Amrozi itu ditemukan. Dan ketika penyidik memeriksa laptop mereka, itu isinya video porno di desktopnya. Sebetulnya kontradiksi ya, kontradiksi jadinya. Kan nggak mungkin ini, orang nonton video porno kok nggak mungkin jadi teroris. Faktanya tetap melakukan pengeboman di Bali. Dan ya sekarang teroris sekarang kan sudah pakai celana jeans, sudah pakai kaos. Jadi cukup pernyataan dari anggotanya yang sudah ditangkap seharusnya bisa mengamankan Panji Gumilang saat itu. Untuk organisasi-organisasi yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teror itu bisa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Masalahnya adalah NII ini memang sekali lagi pemerintah saya kira belum pernah serius memang menangani NII. Meskipun sebetulnya induk organisasi teror di Indonesia itu NII karena JI, JAD yang populer atau yang menjadi momok di masyarakat hari ini itu sebetulnya kan turunan dari NII. Tetapi NII-nya sendiri kan tidak ditindak. Maksudnya gini, dulu mungkin ditindak menggunakan undang-undang subversif, tetapi dia kan belum ditetapkan sebagai DTTOT, daftar terduga teroris atau dan organisasi terorisme. Hanya pembinaan saja. Jadi itu yang jadi problem gitu. Nah, ini mestinya PR juga ya untuk pemerintah. Kalau memang pemerintah ini mau serius menangani persoalan NII, ya harus diajukan ke pengadilan sebagai DTTOT sehingga penanganan NII ini bisa dari hulu ke hilir. Gitu. Ya, Mas, kembali lagi Mas ke judul kita pagi hari ini. Kalau tadi Mas Najih di awal mengatakan kan tidak setuju dibina, sebagaimana mungkin usulan atau arahan dari Wapres Pak Kiai Ma'ruf Amin. Cuma pertanyaannya begini, kamuflase yang tadi Anda sebutkan, seberapa dahsyatnya jumlah organisasi ini di dalam sebuah lembaga pendidikan Al-Zaitun? Iya, kalau santri aktif itu kan estimasinya 6.000. Tetapi apakah pertanyaannya mereka terpapar semua atau seperti apa? Enggak juga. Nah, itu dia. Nah, gini. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara yang berkamuflase dengan yang tidak itu? Nah, itu. Karena kan watak dasar dari organisasi radikal teror itu kan clandestine, organisasi yang clandestine. Nah, makanya yang bisa menangani ini ya intelijen. Tetapi intelijen itu kan sebetulnya informasinya juga saya kira ini bukan informasi-informasi yang tertutup amat gitu. Artinya ini kan sudah persoalan sudah sangat lama sekali. Indonesia menghadapi NII ini kan sudah sangat panjang sekali, sudah hampir 80 tahun. Mestinya stok informasinya juga sudah sangat banyak mengenai apa itu NII, bagaimana gerakannya dan seterusnya. Jadi tidak sulit sebetulnya. Nah, cuman problemnya tadi ya, memang kadang-kadang juga tarikan politiknya kuat karena NII itu kan masanya juga besar, masanya besar sekali lah. Estimasinya yang di KW9 itu kan 300.000. Al-Haidar mungkin menyebutkan angka jauh lebih besar lagi gitu. Nah, ini yang membuat semua politisi manapun tergiur untuk merangkul Al-Zaitun demi meraup suara. Hampir semua partai punya kepentingan dan anaknya Panji itu sudah pernah mencalonkan dari DPR dari berbagai partai. Demokrat sudah pernah, P3 sudah pernah, dan di pemilu ini juga dari PKB. Jadi gitu. ada faktor politis di situ. Dan ada calon tertentu, ya sebut saja Pak Wiranto lah,
di TPS-nya Al-Zaitun itu kan menang mutlak 100%. Kok bisa begitu gitu? Kan nggak mungkin kalau tidak ada arahan. Nah ini makanya ya kita sih ngajak para politisi untuk tidak bersikap pragmatis lah. Iya, oke. Kita menagih komitmen kebangsaan mereka. Ini Al-Zaitun ini berbahaya, NI ini berbahaya. Jangan dibuat Nah, main-main itu hanya dia, untuk kepentingan 5 tahun mengembalikan sekali. kitohnya pondok pesantren ini begitu ya kan, agar kembali sesuai dengan koridornya begitu kan. Di saat mungkin harus memotong memangkas beberapa orang yang mungkin ini sudah terpapar sangat jelas. Nah, tapi mereka-mereka yang mungkin masih abu-abu, mereka-mereka yang berkamuflase, ini yang tentunya. Makanya tadi harus direstrukturisasi dan diambil alih oleh Kemenak. Ini kan sudah sangat mengakar sebenarnya. Kalau Nah, hanya poinnya Panji, di situ, itu sementara tokoh-tokoh pejabat-pejabat NI masih memegang kendali Al-Zaitun. Nah, sekarang Haruskah ada mungkin deradikalisasi juga terhadap santri yang sudah terpapar atau cukup hanya dibina saja nantinya? Nah, ya itu harus tadi ya, kalau misalnya nanti diambil alih oleh Kementerian Agama kan nantinya akan di bawah pendampingan Kementerian Agama gitu. Oke. Mau bisa tetap di Al-Zaitun atau Takutnya pindah ke bisa pesantren juga lain justru menularkan doktrin-doktrin itu di pesantren yang Nah, lain ini gitu loh, dikhawatirkan. Mas Nah, Najib. ini yang jadi makanya mapping itu juga perlu, saya kira nanti dilakukan ya tadi ya asesmen lah gitu ya untuk santri-santrinya. Tetapi ya memang betul bahwa tidak semua santri Al-Zaitun itu adalah NII karena sebagian ada yang memang mayoritas ini adalah orang tuanya santri ini adalah anggota NII. Meskipun ada juga orang umum yang masuk ke sana gitu. Terpaparnya NII ini parah loh, Pak. Di Garut itu sampai ada Kapolsek terpapar NII. Baik, Sudah ini sampai- juga harus jadi perhatian serius Dan juga pastinya. menurut pemetaan Pemkab 41 dari 42 kecamatan di Garut. Jadi 41 dari 42 kecamatan yang ada di Garut itu ada populasi NII-nya. Tapi sepengetahuan Anda pusatnya di Al-Zaitun. Ya untuk KW9 pusatnya di Al-Zaitun. Vaksinnya kan banyak sebetulnya NII ini. Bahkan ya tadi ada yang sudah berkembang menjadi JI yang kemudian jadi ada dua tokoh namanya Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Ini dulunya anggota NII, kemudian membentuk organisasi sendiri namanya Jamaah Islamiyah atau JI. Iya. Gitu. Oke. Oke. Kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau mendengarkan dari pernyataan Mas Najib ini Udah gamblang tuh, terang benderang itu. Udah terang benderang begitu, Pak Yusuf. Apakah memang harus ada tindakan yang lebih konkret lagi terkait juga penanganan afiliasi NII KW9 ini, Pak? Atau ya Rati ya, atau mungkin karena pengaruh beberapa tokoh-tokoh yang tadi sempat lah beberapa diantaranya dan masih banyak lagi begitu ya, disebut oleh Mas Naji tadi itu, yang menghambat. Nah itu loh, mungkin silakan Pak Yusuf. Ya, Kompolnas kan kita mengawasi kepolisian. Pertama, soal dugaan tindak pidana teroris ya. Karena kan jaringan terorisme di Indonesia itu kalau ditelusuri pasti puncaknya itu ada pada gerakan NII. Tadi sudah diulas oleh Mas Najib, itu sudah betul itu. Nah dari rekening ini maka kita harus serius. Kami akan serius mendorong Baris Krim Polri untuk mengusut rekening-rekening yang sudah disebut jumlahnya oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas. Dari analisis transaksi itu kan nanti bisa ditemukan apakah ada pendanaan dugaan tidak pidana, ada dugaan tidak pidana pendanaan terorisme dari rekening-rekening itu. Apakah itu rekening-rekening masih merupakan bagian dari kegiatan NII? Itu nanti di situ bisa terlihat dari hasil analisis transaksi yang mencurigakan. Maka sekali lagi Mas Arif, ini harus kita dorong serius terkait dengan pengungkapan dan pengusutan rekening-rekening yang dimiliki diduga oleh Panji Gumilang dengan inisial-inisial awal yang berbeda. Itu. Yang kedua terkait dengan tidak pidana terorisme itu sendiri. Tadi sudah saya kemukakan bukti permulaan dalam pemberantasan tidak pidana atau penyidikan tidak pidana itu ya salah satu bukti permulaan yang paling cepat itu adalah informasi intelijen. Nah, informasi intelijen terkait dengan Panji Gumilang ini kami yakin itu sudah ada. Nah, tentu badan yang fokus terkait dengan tidak pidana terorisme itu ada Densus 88 di Mabes Polri. Nanti kami lakukan pemantauan di Densus 88 terkait dengan aktivitas Panji Gumilang yang itu tadi sudah disebut-sebut oleh Mas Naji, sering
anggotanya yang ditangkap menyebut pimpinannya itu Panji Gumilang, ya itu nanti kita pantau. Namun sekali lagi bicara tentang jaringan terorisme di Indonesia itu pasti terkait dengan puncaknya itu ada pada NII. Nah, dan cuman ini kan variannya sudah banyak. Sepakat itu. Hampir saya berkat hampir di luar kita sebagai tugas anggota Kompolnas, apa yang dikemukakan oleh Panji Gumilang dalam video-videonya itu bisa dikatakan mencoba untuk membuat kamuflase, menutupi apa yang dimaksud dengan NII. Tapi tentu ini karena sudah masuk dalam ranah proses hukum, maka ini harus kita dorong agar kepastian hukum terkait dengan Panji Gumilang ini terang dan jelas, Mas Arief. Betul, betul. Baik Pak Yusuf, juga harapan masyarakat kita Kompolnas, kemudian juga Mabes Polri, juga Bareskrim Polri juga segera mengusut tuntas pastinya dan juga menetapkan tersangka, itu yang ditunggu-tunggu ya. Terima kasih banyak Pak Yusuf, Terima kasih, Pak Yusuf sudah berbagi Arsim. informasi. Mas Najih, Mas Najih, terima kasih banyak terima kasih. sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat Sama. selalu Mas. Assalamualaikum.